Baik, suara saya udah kedengaran belum? Halo? Terdengar Pak. Terdengar Pak. Baik, kita mulai saja ya. Sebentar saya share screen dulu. Ini saya masih menunggu dari, ini saya entire screen ya. Saya entire screen. Ini masih banyak yang hadir terlambat ya. Oke. Masih hadir terlambat itu bingung juga karena saya gunakan satu device ya. Ini kelihatan siapa yang hadir terlambat itu terlihat. Oke, slide-nya udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf kita sudah Pak. Ya. Karena saya menunggu pengukuran LC-MS dari Toyama University oleh biniau saya dulu, Kodama Hiroshi. Nah, ini baru selesai, jadi saya ingin tunjukkan terlebih dahulu simulasi pengukuran gitu ya, pengukuran LC-MS ya, liquid chromatography mass spectroscopy. Jadi di mass spektroskopinya dikonfigurasikan dengan HPLC ya. Jadi namanya LC-MS. Nah, ini alatnya ya seperti yang saya tunjukkan. Ini adalah HPLC-nya ya, High Performance Liquid Chromatography. Jadi di sini akan ada kolom nanti. Nah, jadi kita akan masukkan sampel kita ya ke dalam LC-MS. Kemudian akan dielusi dengan pelarut yang sesuai sebagai fase geraknya, dan kolom adalah fase diamnya. Ya, sehingga nanti akan muncul puncak serapan terhadap waktu. Nanti kita akan lihat ya. Kemudian puncak serapan terhadap waktu itu akan diteruskan ke mass spektroskopinya ke sini, sehingga akan nanti memberikan fragmentasi. Nah, ini adalah yang saya gunakan, kondisi LC-MS yang saya gunakan ya. LC-MS-nya triple quad merek Agilent ya, kolomnya itu ODS ya, pasar terbarik C18. Kemudian pelajurutnya 80% metanol, 20% air ya. Saya running 30 menit pada suhu 30 derajat Celcius ya, dengan kecepatan atau flow 0,6 mili per menit ya. Tekanannya 150 sampai 160 bar. Nah, ini adalah kondisi yang dikerjakan di Toyama. Ini dikerjakan dari jam 9 waktu sana ya, berarti jam 7 tadi, tapi baru selesai sekarang. Nah, ini adalah yang saya ukur ya. Jadi ada dua sampel, ada Morachalcon ya, kemudian direaksikan dengan enzim ya. Kemudian sebagai kontrolnya itu ada dua, yaitu enzim yang telah denaturasi ya, dan kemudian background. Nah, jadi ini adalah hasil data dari LC-MS-nya ya. Hasil data dari LC-MS-nya. Jadi ketika kita melakukan eksperimen dengan LC-MS ya, dengan alat ini, maka data yang akan kita dapatkan itu ada dua ya. Yang pertama adalah spektrum dari UV-nya ya, berdasarkan panjang gelombang tertentu. Ini saya ukur di 520 nanometer ya, sehingga nanti memunculkan serapan pada waktu retensi sekitar 6 sampai 7 menit ya. Ini untuk substratnya. Kemudian bioreaksi itu adalah substrat ditambah dengan enzim ya, kemudian terdeteksi produknya di sini. Nah, kemudian setelah kita ketahui ya komatogram dari LC-MS seperti ini saya akan tunjukkan ya. Nah, ini dia. Ini hasil pengukurannya secara online. Kelihatan nggak di layar? Terlihat, Pak. Nah, jadi kan itu konfigurasinya LC-MS ya. Data yang atas ini adalah data UV-nya ya. Ini MAU terhadap waktu retensi ya. Jadi waktu retensi ini waktu senyawanya ya keluar dari kolom. Kemudian akan dibaca dengan UV ya, sehingga akan muncul puncak serapan seperti ini. Puncak serapan seperti ini. Nah, puncak serapan ini ya kita blok. Kita lihat di blok ini, komputer saya agak ngelag ya karena online ini. Ini masih terhubung dengan komputer di Jepang di Toyama University. Ini mungkin akan sedikit ngelag. Ini kita blok, kemudian kita scan. Ya, kita scan kromatogram. Nah, oke, nanti dia akan muncul. Nah, nanti dia akan muncul kromatogram seperti ini ya. Oke, akan muncul kromatogram seperti ini. Nanti hasilnya akan ada di bawah ini. Nah, ini ya.
munculnya akan di bawah ini. Jadi setiap kromatogram ini bisa kita scan ya, dan itu akan menghasilkan fragmentasi. Ini saya buat jadi satu dulu ya, agar kalian bisa lihat. Nah ini ya, jadi ini adalah hasil dari pengukuran untuk puncak pada waktu retensi 21 menit. Nah, jadi setiap waktu retensi ini kan ada puncaknya. Setiap puncak ini mewakili senyawa. Nah, senyawa yang ada di puncak ini yang kemudian akan masuk ke dalam MS. Ya, akan dibombardir dengan elektron berenergi tinggi sehingga nanti dia akan terbentuk fragmentasi. Nah, ini fragmentasinya adalah sebagai berikut. Ya, fragmentasinya adalah sebagai berikut. Nah, ini yang saya tunjukkan ini adalah yang plus. Ya, yang plus. Ya, kebetulan alatnya cukup canggih, jadi ini adalah M+. Ya, kemudian ya yang kedua ini adalah M-nya. Ya, jadi N-nya. Nah ini yang saya sampaikan kemarin ya. Sebetulnya yang bisa dibaca oleh detektor itu hanyalah ion molekul, baik positif maupun negatif. Tapi lazimnya di spektroskopi yang standar itu hanya yang positif ya, yang disampaikan ke detektor. Karena yang negatif juga sebetulnya bisa. Ya. Sebetulnya bisa. Nah, di sini bisa dilihat ya, puncak masanya itu sebetulnya adalah ini, ya. Ada 679, 701, 717, 837. Nah, ini sebetulnya apa? Ya, ini adalah konfigurasi dari alatnya. Jadi untuk mengukur MS, ya, ini MS yang high performance seperti ini ya, kita bisa ukur dia di plus ya dan juga minus. Ini bisa kita naikkan seperti ini. Nah, ini bisa kita naikkan atau kita turunkan ininya puncaknya sehingga bisa terbaca lebih detail. Jadi ini juga bisa kita zoom ya. Misalnya di bagian ini kita zoom. Nah, kita zoom seperti itu. Sebentar ya. Ini komputer saya ngelak sekali ya. Oke, tidak bisa karena mungkin di sananya belum stabil koneksinya. Ini bisa kita ubah. Dan juga yang minus ya. Yang minus ini juga ini 677 ya. Jadi kalau yang minus 677, yang plus 679 kira-kira massa molekulnya berapa? Kalian tahu nggak? Kalau M plusnya 679, M minusnya 677, kira-kira massa molekulnya berapa? Halo? 68. Ya, 678 gitu ya. Ini adalah simulasi untuk kita menganalisis data MS. Jadi data MS itu kita akan dapatkan seperti ini nanti kalau LC-MS ya. Ini sudah saya olah di sini ya. Jadi setiap puncak serapan ini ya itu kita dapatkan fragmentasinya. Nah, ini adalah ini ya. Jadi yang ini yang di waktu retensi, puncak serapan waktu retensinya 6,5 sampai 7 ini adalah substratnya. Ya. Bisa dilihat ini adalah substrat. Ya. Jadi di M plusnya dia muncul 341 ya, sedangkan di M minusnya dia muncul 399. Jadi massa molekulnya sebetulnya adalah 340. Ya. Kemudian 363, situ ada 363 ya. Nih 363, kemudian ada 339 itu apa? Itu M plus Na natrium dan ya M plus Na dan M-H. Jadi kita bisa juga tambahkan beberapa garam inert ya seperti NaK untuk mengkonfirmasi suatu massa molekul. Tapi itu untuk tingkat yang lebih expert ya. Tapi sebetulnya membaca puncak ini saja sudah cukup sebetulnya. Nah, kemudian yang ini yang kedua ya. Ini untuk puncak serapan pada waktu retensi sekitar 31,44 ya. 31,44 ini kemudian kita ketahui ya di sini bisa dilihat tuh 679, 701 ya. 717 itu sebetulnya apa? Itu sebetulnya adalah puncak fragmentasi untuk M plus H, M plus Na ya. Kemudian konfirmasi dengan M-H. Jadi kita bisa ketahui ya bahwa massa molekulnya itu adalah 678. Nah, strukturnya seperti ini. Gitu ya. Jadi struktur ini kita dapatkan dari mana? Dari UV, IR dan NMR. Nah, kemudian untuk mengkonfirmasi apakah betul senyawanya itu adalah senyawa ini ya, berdasarkan fragmentasinya kita gunakan MS ini ya. Kemudian 531, 487 ini adalah fragmentasinya. Ya, ini adalah fragmentasi. Nah, kira-kira untuk penelitian ya LC-MS itu digunakan untuk data-data seperti ini. Gitu. Oke, ya.
Ini singkat saja ya, ini masih ada yang hadir terlambat ini. Ya, singkat saja untuk simulasinya karena ternyata tidak bisa sambil dilihat ya pergerakannya. Saya sebenarnya mau menunjukkan pergerakan alatnya ya. Jadi, ya, jadi saya ingin menunjukkan ini jalan ya, ini jalan, tapi ternyata tidak bisa. Ya. Berat sekali, komputer saya tidak cukup kuat. Kemudian cara men-scan ini ya, komputer saya ternyata tidak kuat, harus menggunakan komputer laboratorium yang speknya tinggi sekali. Nah itu kira-kira simulasi singkat tentang MS ya, tentang MS yang bisa kita lakukan secara remote menggunakan komputer dari Toyama University. Oke, sebelum kita lanjut, untuk LCMS ini ada pertanyaan enggak? Ya, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke tutorialnya ya. Oke. Slide-nya udah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, kemarin saya sudah minta kalian untuk mengerjakan ini terlebih dahulu ya. Memang nggak saya buatkan Google Classroom-nya kemarin, karena saya minta jawaban yang dikumpul itu jawaban yang udah bagus, yang udah dibahas ya. Oke, kita akan bahas soal yang ini terlebih dahulu ya. Ini adalah toluen, dikasih tahu masanya ya, kelimpahannya itu 91, tapi masa aslinya adalah 92. Oke, sini muncul ada 3 puncak di sini. Ada sama puncak yang kecil. Ya. Jadi puncak yang paling tinggi ini 91 ya, itu mewakili ini ya, hilangnya 1 hidrogen. Nah, sedangkan yang 92 ini ya, yang paling ujung massa molekulnya itu adalah massa molekul dari toluen ini. Ya. Nah, ini saya mau tanya nih. Kalau puncak yang kecil-kecil ini apa? Coba, ini puncaknya berapa? 77. Enggak, ini bukan 77. Lihat. 115, 20, ini 15 ke 30 ya. 20, 25, 30. Jadi satu skala ini sama dengan 5. 65, Pak. 65, Nah, Pak. ini 65 ini kira-kira apa yang hilang? Coba 92 dikurang 60, berapa sisanya? 32, Pak. 32 itu kira-kira apa yang hilang? Ya, M-32. Ini M-32. Kira-kira yang hilang apa? Nah, kita runut ya, kita runut nih. Di sini, ini kan 92. Ya, yang paling tinggi ini 92 nih. Ini isotopnya nggak usah dipedulikan, nggak apa-apa. 92, ya. Jadi 91, yang hilang apa? H. hanya Ya, 1 hidrogen. Kenapa yang hilang hidrogen? Ada yang bisa jelaskan nggak? Kira-kira kalau 92 ini, ya, ion molekulnya itu terbentuk dari hilangnya apa? Hilangnya H, Kak. Alah, 92 ini kan ion molekulnya. Ya, massa molekulnya. Itu berasal dari 1 elektron pada ikatan pi. Ya. 1 elektron pada ikatan pi yang hilang. Jadi masanya terbaca 92 tetap. Nah, yang 91 yang paling panjang ini baru kehilangan 1 H. Gitu ya, harus runut berpikirnya. Ya. Harus runut berpikirnya. Gitu. Nah, kalau yang 60 ini apa? 65, ini 65. Ayo, halo. Iya, coba 92 dikurang 60 berapa? 32, Pak. 32. M min 32. Kira-kira mewakili fragmentasi yang hilang apa? Oke,
Oke, setelah hidrogen yang lebih mudah putus apa? Etil. Yang lebih mudah putus tuh metil, CH3 dulu ya. Jadi CH3-nya putus ya, harusnya dia muncul 77 ya, tapi kecil sekali di sini tidak terlihat ya. CH3-nya putus, kemudian putus ya, etil ya, dua ini putus ya. Kemudian muncul nanti di sekitar 66 sampai 65 ya. Terus propilnya putus di sini ya, muncul di sekitar 46. Kemudian sampai ini putus setengah ya. Ini benzennya putus setengah, metilnya putus setengah, muncul di 38, 30. Nah, di sini. Ini kalian harus berpikirnya secara runut ya. Jadi walaupun sebetulnya ini tidak ditunjukkan ya berapa nilai fragmentasinya, kalian sudah bisa hitung berdasarkan skalanya di bawah. Jadi soal nomor 1 ini ya untuk mengetes logika berpikir kalian ya, proses analisis kalian seperti apa gitu ya. Jadi pertama yang harus kalian lakukan adalah lihat skalanya. Ya, ini kan skalanya per 5 nih satu titik ini. Berarti satu titik ini mengandung 5 poin ya fragmentasi. Kemudian lihat puncak ion molekulnya sama massa molekulnya. Ya, kemudian kalian runut ya dari yang mudah dulu. Ya, yang mudah dulu terfragmentasi. Tentu saja yang paling mudah terfragmentasi itu adalah pasangan elektron bebas, cuman tidak ada. Ya, yang adanya adalah ikatan pi. Ya, udah pasti molekul emas yang 92 ini ya, puncak yang ini itu berasal dari satu elektron ya yang menjadi ion molekul karena bertabrakan dengan elektron yang lebih tinggi gitu ya. Kemudian dirunut ya, setelah itu apa yang lebih mudah putus? Tentu saja hidrogen ya. Kemudian baru ikatan sigma dari metil, etil, propil dan seterusnya. Maka kalian akan bisa menerjemahkan nih puncak-puncak ini nanti sebagai apa ya. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang masih bingung? Silakan. Nanti saya minta ini untuk dikumpulkan ya, jawabannya harus benar. Ya, saya nggak mau ngoreksi itu yang jawabannya salah-salah ya. Jadi udah saya koreksi nilainya jelek kan pusing saya. Jadi tugas itu harusnya nilainya bisa membantu kalian ya. Di samping nilainya membantu kalian, kalian juga bisa belajar. Oke, ada yang masih bingung? Bertanya Pak. Ya silahkan. Kalau sudah kan tiap fragmentasinya itu kan ada puncak-puncaknya Pak. Terus sisa dari fragmentasinya itu dikurangin selanjutnya atau tetap pakai hitungan dari awal ya Pak? Gimana? Maksudnya gini Pak, kan massa molekulnya itu 92, terus misalnya ada yang lepas H-nya itu jadi 91. Kemudian untuk puncak-puncak selanjutnya itu dihitung dari 91 atau dari 92 lagi ya Pak? Ya dari puncak ion molekul yang paling besar ya, dari puncak ion molekul yang awal kan ini runut putusnya ya, ikatan pi putus ya, dari situ menghitungnya ya, fragmentasinya harus dirunut dari situ. Jadi kan seperti yang saya sampaikan di kuliah minggu lalu ya, itu kan runut dia, fragmentasinya akan runut. Misalnya setelah dia putus CH3 dengan benzen ini, maka akan terbentuk CH3 ion molekul dan dan benzen yang ion molekul atau benzen yang radikal, tapi yang terbaca yang hanya ion molekul. Kemudian benzen itu kemudian akan lagi terfragmentasi lagi ya menjadi molekul yang lebih kecil. Jadi harus dirunut dia. Ya, fragmentasinya itu harus dirunut. Tuh, ya. Oke, bisa dipahami enggak? Izin bertanya lagi Pak. Ya, silahkan. Berarti kalau misalnya 91 itu sudah dikurangin gitu Pak. Terus ada di puncak yang 65. Berarti yang 65 itu masih kita kurangin lagi dari yang 92 dikurang 65 itu nanti hilangnya berapa terus baru kita tentuin puncaknya gitu ya Pak? Kamu cara berpikirnya yang salah, tapi saya paham maksudnya. Ya, saya paham maksudnya. Jadi merunutnya itu dari fragmentasi dasarnya. Ya, merunutnya dari fragmentasi dasarnya. Aduh, sementara itu ada di slide yang mana lagi? Sebentar, saya carikan dulu biar jelas. Kemarin pertemuan keberapa ya? 7 ya? Sebentar. Pertemuan ke-7. Mana tadi ya? Oh ini. Nah, saya coba cari dulu. Kemarin sepertinya sudah saya jelaskan bahwa dia itu fragmentasinya itu, nah ini ya,
Nah, ini sudah ketemu slide-nya. Share screen Windows. Ini dia. Oke, udah terlihat belum slide-nya? Sudah, Pak. Nah, ini dilihat dari sini. Jadi fragmentasinya itu runut, ya. Nah, ini ya. Ini kan suatu etil ya. Etana ya, dibombardir dengan elektron berenergi tinggi. Kebetulan tidak ada ya. Tidak ada pasangan elektron bebas dan elektron pi. Jadi elektron sigma yang langsung terbentuk. Nah, kemudian fragmentasi yang pertama tentu saja molekul ion ya, yang akan menjadi masanya 30. Oke. Nah, kemudian dia akan runut ya. Dia akan runut. Nah, dari molekul awal ini dibombardir lagi akan menghasilkan M/Z29. Ya, dia akan runut. Kemudian dari sini ya akan dipotong di tengah sini ya, fragmentasinya di tengah sini akan menghasilkan M/Z15. Gitu ya. Jadi bukan kita merunut dari sini, kemudian dari sini kita potong lagi di sini. Jadi 29 dikurang 15 gitu. Tidak seperti itu ya. Jadi harus runut dari molekul awalnya ya. Sorry. Dari molekul awal ini ya dibombardir dengan elektron berenergi tinggi, kemudian menghasilkan molekul ion yang akan menjadi M/Z-nya ya, kemudian akan runut ke bawahnya. Kan ini molekul ion ini kan tidak stabil, dia akan terfragmentasi lagi ya, terfragmentasi lagi sehingga akan menghasilkan fragmentasi yang lebih kecil. Ingat, hanya ion molekul yang positif yang akan, atau yang negatif ya, tapi dalam hal ini untuk S1 yang positif dulu yang akan terbaca oleh detektor. Gitu ya. Oke. Bisa dipahami nggak? Siapa tadi? Saya lupa namanya. Iya, bisa, Pak. Ya, jadi Pak. dirunut ya. Oke, ada lagi yang lain? Pak, maaf, Pak. Stop Saya dulu. masih Ya, silahkan, gimana? Saya masih belum paham, Pak, soal pemutusan yang dari berunut tadi. Itu kan kalau semisal dia seperti bensin tadi, saya masih belum paham, Pak, untuk pemutusannya, Pak. Ya tinggal diputus saja, dihitung ya, bensin berapa ininya. Nah, sebentar ya. Ya, wajar kalian tidak paham ya, karena mungkin mengerjakan soalnya tidak serius semalam. Ya, jadi kalian nggak paham fragmentasinya di mana saja. Sebentar ya. Bagaimana cara menjelaskannya ini? Saya coba gunakan media lain saja ya. Ini ya. Ya, itulah sebabnya kenapa saya ingin kalian mengerjakan terlebih dahulu ya. Itu agar kalian punya pengalaman ya mengerjakannya itu seperti apa. Gitu ya. Kemarin kan sudah saya sampaikan ya bahwa mana tadi kalau slide-nya hilang. Ya, sudah saya sampaikan bahwa ya dalam fragmentasi itu ya tentu saja akan ada urutan ya. Unsur ya atau ikatan yang paling cepat terfragmentasi itu adalah pasangan elektron bebas. Kemudian elektron pada ikatan pi ya, kemudian baru ikatan sigma. Nah, kalau misalnya fragmentasi terjadi pada ikatan sigma itu akan menyebabkan terjadinya pemutusan ikatan. Nah, akan terjadi pemutusan ikatan. Nah, itu ada kecenderungannya. Kemarin sudah saya sampaikan di tabel ya. Tolong dibaca lagi slide-nya. Itu yang paling mudah putus tentu saja adalah hidrogen. Ya. Kemudian setelah hidrogen itu baru metil, etil, kemudian propil dan seterusnya. Nah, di soal ini bisa dilihat itu strukturnya adalah toluen. Ya. Toluen yang paling mudah putus pertama kali tentu saja adalah hidrogennya ya di CH3 ini. Ya, sehingga akan muncul nanti di sini 91 begitu ya. Nah, kemudian setelah itu muncul yang paling mudah untuk putus kedua itu adalah CH3 ya. Seharusnya muncul di 77, ini muncul tapi kecil sekali ya, 77. Nah, kemudian setelah dia menjadi benzen ya, molekul ion benzen di sini ya, 77 dia akan putus lagi satu di sini ya. Putus satu lagi, putusnya etil seperti itu. Jadi hanya tersisa 1, 2, 3, 4, 5. Nah, akan muncul 5 itu akan muncul nanti di sini 65. Kemudian hilang 3
karbon di posisi ini ya akan muncul lagi nanti di sekitar 46. Kemudian jika hilangnya setengah bagian seperti ini ya akan muncul nanti 35 di sini. Kalau tidak percaya coba dihitung satu-satu, kalian buat manual ya, hilang metil berapa ya, hilang etil berapa, hilang propil berapa, kemudian hilang butil tinggal sisa berapa fragmentasinya. Jadi harus dicoba, kalau tidak dicoba tidak akan paham gitu ya. Oke, bisa dipahami Wahyu? Sudah Pak, sudah bisa Pak. Terima kasih Pak. Ya. Kamu gambar ya, kemudian kamu hitung berapa masanya. Hilang CH3 berapa masanya yang tertinggal, hilang C2H5 berapa masanya yang tertinggal, dan seterusnya. Nanti bakalan ketemu itu fragmentasinya. Ya, tapi kalau misalnya tidak dicoba ya nggak akan bisa, ya nggak akan bisa. Oke, ada lagi yang lain terkait dengan toluen ini? Ini yang paling gampang soalnya. Kalau yang paling gampang aja nggak bisa, yang kedepannya nggak akan bisa juga. Silakan. Saya izin bertanya yang untuk yang 91 Pak. Nah itu kan gara-gara dari yang 92 terus lepas 1K-nya. Nah saya izin bertanya yang terkait intensitasnya itu Pak. Itu dipengaruhi karena ion sehingga dia lebih tinggi dari yang 92 atau kenapa ya Pak? Intensitasnya ya karena dia paling stabil. Ya. Jadi lepas H itu paling mudah. Ya, jadi ketika molekul ini dibombardir dengan elektron berenergi tinggi, spesies yang paling banyak terbentuk, bukan spesies, fragmen yang paling banyak terbentuk yang 91 itu, yang mencapai detektor. Gitu. Jadi bukan karena ionnya, tapi memang karena dia molekul ion yang relatif stabil. Dan lepasnya H itu jauh lebih mudah daripada lepas yang lain. Gitu. Nah, jadi intensitas itu berasal dari banyaknya fragmen yang mencapai detektor. Bisa dipahami Mulyadi? Bisa Pak, berarti yang kita perhatikan itu kestabilan dari masing-masing fragmen ya Pak? Nggak bisa kamu memperhatikan kestabilan dari masing-masing fragmen. Karena fragmen itu beda alat, ya, beda konfigurasi akan beda nanti itunya, ya intensitasnya. Dan bisa disetting. Jadi apa yang ingin dimunculkan lebih tinggi itu bisa disetting. Gitu. Tapi secara umum ya intensitas yang tinggi itu dikarenakan banyaknya ya atau abundance ya kelimpahan fragmen tersebut yang mencapai detektor. Gitu. Ya, bisa dipahami? Bisa Pak, terima kasih Pak. Ada lagi yang lain? Silakan. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke soal kedua. Ya. Nah, ini soal kedua. Ya, jadi rumus molekulnya telah ditentukan. Dari rumus molekul ini tentu saja kita dapat menghitung ya massa molekulnya berapa. Dan juga di soal ini sudah ditentukan strukturnya. Nah, tinggal kita mencari fragmentasinya. Ini sudah ditentukan 1, 2, 3, 4, 5, hanya 5 yang diminta. Oke, 180 ya itu berasal dari ion molekul ya. Biasanya ini berasal dari satu elektron yang lepas dari pasangan elektron bebas yang ada di O ini. O yang mana saja bebas ya, tidak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah. Jadi dia akan muncul di 180. Nah, yang 138 itu berasal dari apa? Coba 180 dikurang 138 berapa? 42. Ya, jadi M min 42 ya itu mewakili apa? Ion molekul apa? COCH3. COCH3-nya kenapa? Lepas, Ini Pak. 138 ini ya itu mewakili fragmentasi dari ini. Ya. Jadi bagian yang lepas tuh di sini. Ya, COCH3 tadi ya. Jadi COCH3 ini akan menjadi radikal dan menyisihkan ini. Ya. Lanjut. Yang 120 dikurang 120 jadi 60 ya. M-20 M-60 ya. M-60 ini mewakili fragmentasi apa? Ayo, ingat prioritas yang udah putus duluan apa? Putusnya? Nih, tuh ya. Jadi putusnya di ujung sini, ya. Ya, jadi karboksilatnya, esternya terputus ya. Terus 120. Kalau yang 92?
92. Di 92 itu ya hilangnya ini ya, tapi masih ada O-nya di sini. Oke. Terus yang 43, ya 43 gampang ya. 43 itu mewakili ini. Ya. Jadi ini akan terbaca juga ya. Ini akan terbaca juga. Gitu. Nah, ini kalian harus benar-benar jeli ya dalam menginterpretasikan data dari spektrum massa ini. Oke, nah sekarang ya ini masih ada sisa waktu. Ini kan tugas sebetulnya ya. Tolong nanti tugasnya dikumpulkan ya dengan jawaban yang telah benar. Saya malas mengkoreksi yang salah. Ya. Nah, sekarang kerjakan yang soal berikutnya. Soal berikutnya ini belum ada di latihan ya. Ini untuk ngetes kalian. Silakan dikerjakan. Ini heptan 2 on ya. Silakan gambar sendiri strukturnya, kemudian tentukan nih fragmentasi yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 tuh yang diminta. Silakan. Ya, heptan 2 on. Buat dulu strukturnya, kemudian tentukan rumus molekulnya sesuai dengan urutan interpretasi yang kemarin ya. Kemudian tentukan massa molekulnya. Kemudian baru interpretasi dengan data spektra MS ini. Silakan. Gimana Bu? Ya lagi ngajar Bu. Sebentar lagi Bu ya. Sebentar lagi. Oke, silakan dikerjakan terlebih dahulu, ya. Ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan dulu ya strukturnya heptan 2 on itu seperti apa, kemudian rumus molekulnya seperti apa. Dari situ kalian bisa tentukan massa molekulnya seperti apa. Nah, dari situ kalian bisa runut fragmentasinya seperti apa berdasarkan urutan ya kemudahan lepas dari molekul tersebut, ya. Gunakan tabel yang kemarin ya, minggu kemarin, coba lihat ada tabelnya di situ. Nah, sehingga kalian nanti bisa merunutkannya. Ya, dikerjakan dulu.
Oke ya, tolong dikerjakan dengan baik ya. Saya minta kalian untuk mengerjakan terlebih dahulu itu biar kalian mampu untuk menganalisis ya. Karena kalau misalnya interpretasi data tidak menganalisis, maka kalian akan betul-betul kesulitan gitu ya. Kesulitan. Karena analisis itu adalah kemampuan berpikir ya. Kalau tidak dilatih ya tidak bisa. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Karena nanti di ujian itu akan seperti ini ya, akan ada materi dan interpretasi data ya. Jadi kalau misalnya kalian tidak bisa melakukan interpretasi data, nah pasti nanti ketika ujian tuh bingung ya, ngelihat data itu bingung mau ngapain, bingung ya. Itu sering sekali terjadi di mahasiswa. Oke, saya kasih waktu 3 menit lagi ya. Nanti akan saya coba tanya satu-satu. Anjir gua jangan kok sebanyak orang. Kita ujiannya di hari Kamis ya, jam 4 sampai jam 17.50. Oke. Materinya IR, UV ya, UV, IR, dan MS. Oke, baik ya. Saya panggil ya. Hasya, hadir?
Hadir, Pak. Asia. Oke, Asia. Heptan 2 on. Ya. Rumus molekulnya apa? Sudah dikerjakan belum? Sudah, Pak. Ya, rumus molekulnya apa? Bentar, Pak. Untuk rumus molekulnya C7H14O, Pak. C7H14O, ya, betul sekali. Iya, Pak. Kamu kelas RA atau RB? Asia? RB. RB, Pak. RB. Coba ngomong R. Oke. Cadel, Pak. Rizka, hadir? Hadir, Pak. Oke. Rizka, untuk heptan 2 on, ya, massa molekulnya berapa? 114, Pak. 114. 14. Oke, ya. Nah, sekarang kita masuk ke fragmentasinya, ya. Samuel Raymond. Hadir, Pak. Samuel Raymond. Ya, Hadir, molekul ya, molekul ionnya berapa? Yang 114 dikurang 99 ya, Pak? Enggak. Ion molekulnya berapa? Heptan 2 on ini. Lihat di fragmentasinya berapa ion molekulnya? Lima belas, Pak. Ya. Molekul ion itu apa? Seratus 114, Pak. Paham. Yang M plusnya, Pak. M plusnya 114, Pak. Nah, molekul ionnya 114. 14, Pak. 114 itu berasal dari ion molekul dengan lepasnya apa? H, Pak. Salah ya. Jadi ini lihat ya, oksigen ini kan ada pasangan elektron bebas. Jadi akan ada satu elektron yang lepas ya, menjadi dua radikal elektron nanti dan akan menghasilkan ya molekul ini ya dalam bentuk molekul ion sehingga nanti akan memberikan fragmentasi 114. Gitu ya. Oke. Sekarang yang 99. Iodiva. Ya, Pak. Oke, Iodiva. Iodiva 114 dikurang 99 berapa? Pak. Ya, 15. 15 itu kira-kira yang putus apa? CH3-nya, Pak. CH3 ya. Jadi molekul ionnya kira-kira molekul yang lepas CH3 untuk M-15. Nih, tolong diperhatikan ya. Tuh. Oke. Paham ya? Jadi lepasnya CH3 ya. Jadi molekul ionnya 99 itu untuk molekul ini. Oke. Nah, sekarang 71 ya. 71 ya. Lovina. Ya, Pak. Ya, Lovina. 114 dikurang 71 berapa? 33, Pak. 43, Pak. Oke.
43 M-43 kira-kira yang lepas apa? F, Pak. Apa? F. F? COOH, Pak. COH? OH-nya dari mana? Ini kan molekulnya seperti ini. Oke ya, 71 itu ya untuk ya lepasnya ini ya propil ya, untuk lepasnya propil ya, jadi ion molekulnya yang ini ya, 58 hingga 9, 55 ini berdekatan, tapi yang tinggi ini 58. Oke, sekarang yang 58 ya. Jen Christian. Iya Pak, apakah suara saya jelas? 114 dikurang 58 berapa? 114 dikurang 58 jadinya 56 Pak. 56 M-56 kira-kira itu lepasnya apa? Kalau yang saya dapat yang lepas itu mulai dari CH3 sebelah kiri, kemudian karbonilnya, terus ditambah CH lagi Pak. Oke ya, jawabannya masih kurang tepat ya. Itu untuk sisa karbonil. Untuk lepasnya 1, 2, 3, 4 lepasnya butil ya. Itu untuk lepasnya butil. Oke, yang terakhir 43 Nadia. Halo Nadia. Ya, 114 dikurang 43 berapa? Wah, ini Irfan baru hadir nih. Sebentar, kita sapa dulu. Irfan? Halo? Ini Irfan hadir dari 3 menit lagi mau habis, baru hadir ya. Irfan Lutfi. Kenapa baru hadir? Oke lah ya. Ya, nggak apa-apa ya. Nanti saya note aja, saya cek aja nilai-nilainya. Biasanya korelasinya baik ya, sesuai mana yang kuliah dengan baik, mana yang tidak. Oke, Nadia. 114 dikurang 43 berapa? 71 Pak. Oke, 71 kira-kira molekul yang hilang 71 berarti M-71 kira-kira molekul yang hilang apa? Metil karbonil Pak. Metil karbonil kurang tepat ya, yang hilang ini ya. Ya, yang hilang bagian ini ya. Dia akan hanya tersisa ini 43 gitu ya. Oke, habis ya. Nah, begitu ya kira-kira kalian cara untuk menginterpretasi datanya. Kan kemarin sudah saya sampaikan ya. Dirunut saja berdasarkan itu. Biasanya yang akan diberikan di ujian itu ya, itu data dari MS ya, ada fragmentasinya. Kemudian akan diberikan nama dari senyawanya atau rumus molekulnya ya. Kalau ini kebetulan dari nama, jadi kalian tentukan dulu ya, strukturnya seperti apa. Dari strukturnya kalian buat rumus molekulnya seperti apa. Dari rumus molekul kalian dapat menentukan massa molekulnya berapa ya. Nah, dari massa molekul itu kalian bisa cocokkan ya, interpretasikan dengan data dari fragmentasi MS-nya ya. Ion molekulnya apa? M plusnya ya. Ini saya gambar plus ini tidak ada titiknya itu karena susah ya menggambar plus dan titik dalam satu bagian. Jadi saya gambar ion molekul itu jadi M ya kurung siku plus aja, titiknya enggak tertulis di situ. Jadi jangan bingung ya, maksudnya sama ya. Kemudian dari situ kalian harus punya pengetahuan ya bahwa yang paling mudah putus itu, yang paling mudah terfragmentasi itu adalah pasangan elektron bebas, kemudian ikatan pi, kemudian baru ikatan sigma. Nah, kalau ikatan sigma itu ya akan menyebabkan terjadinya pemutusan ikatan ya kayak tadi. Jadi ikatan yang paling mudah putus itu tentu saja yang paling gampang ya untuk difragmentasi, yaitu hidrogen
ya, kemudian baru metil, kemudian baru etil, ya, dan seterusnya. Jadi kalian bisa runut nanti, oh puncak serapan ini selisihnya sekian, berarti dia M min sekian. Nah M min sekian ini hilangnya apa, gitu ya? Hilangnya apa itu bisa kalian telusuri, ya, sehingga nanti ketika kalian menginterpretasi data itu bisa sesuai antara fragmentasi dengan molekulnya, gitu ya. Oke, cukup sampai di sini dulu jam 9. Saya ingatkan lagi kita ujiannya minggu depan ya, hari Kamis bukan yang hari Jumat ya, hari Kamis karena waktunya akan lebih panjang. Materinya dari UV sampai MS ya, materinya dari UV sampai MS ini. Oke, nanti kita akan ketemu lagi jam 10 di mata kuliah metodologi penelitian ya, kalau tidak salah kelas ini juga. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Selamat pagi.